Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku sudah mampir ke video Ars Project. Di mana video ini aku dedikasikan untuk berbagi pengalaman bagaimana cara mendapatkan 100 subscriber pertama bagi YouTuber pemula. Di mana memang kita ketahui bahwa 100 subscriber pertama bagi YouTubers pemula itu merupakan suatu golden ticket, atau bisa dibilang penyemangat kita para YouTuber pemula apakah akan melanjutkan channel atau mengubah gaya channel atau mengubah topik bahasan channel. Dan itu sudah aku lakukan semuanya dan sudah aku rasakan. Walaupun memang channel ini masih sangat kecil, tetapi aku coba untuk melakukan yang terbaik untuk channel ini, sehingga aku bisa mendapatkan 100 subscriber pertama kurang dari 1 bulan. Saya bisa bilang kurang dari 1 bulan. Nah, untuk mendapatkan atau mengetahui bagaimana caranya, tonton terus videonya, jangan di skip-skip dulu ya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, langsung saja, check it out. Nah, mengejar 100 subscriber pertama bagi YouTuber pemula. Aku coba susun 6 cara yang menurutku pribadi dan sudah aku jalankan. Ini cara paling cepat untuk mendapatkan 100 subscriber itu. Nah, yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menyusun topik atau tema atau bahasan. Ini adalah salah satu yang paling penting dari menyusun konten. Kenapa? Karena saat kalian bisa melihat di sini, ini konten Ars Project. Videonya juga belum begitu banyak, mungkin hanya sekitar berapa belas video. Tapi subscriber sudah 210 subscriber dengan tenggat waktu kurang dari 1 bulan. Tidak lebih dari 2 bulan, bahkan hanya 1 bulan saja. Di sini kalau kalian lihat untuk video saya yang pertama itu saya upload di tahun 2019 tanggal 25. Lalu saya kembali upload di bulan Juni tanggal 3 tahun 2020. Nah, dari Juni 2020 saya coba untuk menyusun kembali channel ini menjadi lebih terarah, walaupun memang di awal-awalnya saya harus katakan bahwa tidak terlalu terarah. Nah, ini jedanya hanya sekitar dari Juni tanggal 3 hingga video terakhir adalah Juli tanggal 6, artinya 1 bulan lebih 3 hari. Dan sekarang sudah tanggal 12 Juli. Di sini kalian bisa lihat tanggal 12 Juli. Subscriber saya sudah 210. Artinya dalam 1 bulan saya menghasilkan 200 subscriber lebih. Nah, bagaimana caranya? Saya awalnya tidak begitu terlalu memperhatikan ya jenis tema. Seperti yang tadi saya katakan di sini. Di sini yang saya katakan topik, tema, dan bahasan. Kalau kalian lihat mungkin di sini, ini di awal-awal saya lebih masuk ke vlog. Ini malah saya berikan kata vlog di depan judulnya. Ini vlog, ini vlog, ini vlog. Saya lebih masuk ke vlog. Lalu saya sedikit ubah gaya atau topik bahasan saya, mungkin lebih ke games. Memang saya harus akuin untuk saat games kalian bisa lihat view-nya di sini lebih banyak, tapi komennya sangat sedikit dibanding dengan ini nih. Ini vlogku ini masih agak lebih banyak. Ini games, ini mulai meningkat. Tetapi saya kembali lagi ke vlog karena di game saya merasa mungkin kurang feel untuk di saya pribadi. Lalu masuk kembali di vlog. Di vlog ini jam tontonnya juga lumayan banyak sebenarnya. Tapi memang harus saya akui untuk editing vlog itu juga lebih rumit dibanding tutorial. Tutorial itu seperti kayak membuat suatu kelas sederhana sih, dan kita hanya perlu menampilkan apa yang perlu kita tampilkan. Walaupun memang lebih mudah, lebih harus sedikit intens untuk membahasnya. Nah, jadi kembali ke
cara yang pertama tadi adalah tentukan tema. Nah, di sini sebenarnya saya harus akui, mulai dari tanggal 15 Juni sampai awal Juli, di sini subscriber saya mulai meningkat pada dasarnya, karena memang saya sudah mulai menentukan arah channel ini mau dibawa kemana. Jadi saya mulai mengambil keputusan bahwa channel ini saya arahkan untuk membuat tutorial-tutorial, entah tutorial dalam bentuk YouTube, maksudnya untuk berkaitan dengan YouTube, atau berkaitan dengan teknologi, atau berkaitan nanti dengan teknik editing, atau mungkin kalau kalian bisa lihat cara di sini ada salah satu judul video saya, cara klaim dana jaminan hari tua BPJS. Nah, itu juga merupakan tutorial. Jadi saran saya, tentukan tema kalian. Kenapa? Agar kalian tuh lebih fokus untuk membawa jalur channel kalian tuh mau dibawa kemana, dan kalian lebih enak untuk mengumpulkan ide-ide. Jadi setelah saya berada di jalur tutorial, saya tahu harus, oh hari ini saya mau buat video tutorial ini, oh hari ini saya harus membuat video tutorial ini. Jadi tidak berhenti berpikir. Nah, kalau kalian terlalu banyak tema untuk dalam satu channel, kalian tuh akan, menurut saya akan terbelah konsentrasinya. Mau mengembangkan yang lebih banyak yang mana? Mau mengembangkan lebih banyak vlog, atau lebih banyak games, atau lebih banyak tutorial? Nah, kalau saya akhirnya sekarang lebih mengembangkan ke tutorial. Walaupun saya menguploadnya di tidak begitu konsisten. Jadi kalian bisa lihat di sini, saya mengupload dalam satu hari itu bisa sampai 3 video. Tapi saya membuatnya ya memang berjeda. Mungkin hari ini yang video ini, hari ini video ini, hari ini video ini. Cuma memang saya menguploadnya di hari yang sama. Di sini kalian bisa lihat juga tanggal 6 Juli juga pun saya mengupload langsung 3 video. Jadi intinya tentukan topik atau bahasan kalian. Jadi tidak semena-mena langsung aku mau upload A, aku mau upload B, aku mau upload C. Itu membuat para penonton itu bingung. Channel kalian channel apa sih? Kalau artis-artis sudah gampang. Contoh, Om Deddy Corbuzier sudah punya podcast, dan dia temanya itu bertema tentang edukasi. Ada juga tema seperti Kompas TV stand up komedi, bener-bener isinya hanya Kompas TV yang isinya adalah komedi-komedi atau stand up komedian. Ada juga tentang Sule, Om Sule. Nah, kalian bisa lihat Om Sule itu on track, jadi jalan-jalan, berkunjung. Ada juga Andre Taulani, Raffi Ahmad, dan lain-lain. Kalau artis sudah jelas, tanpa judul yang jelas pun juga mungkin orang-orang akan menonton mereka. Baim Wong, itu sudah jelas. Nah, untuk para youtubers pemula, judul ataupun tema itu sangat penting. Nah, jadi masuk yang kedua, video tidak dibuat asal-asalan. Jadi ini bisa dibilang penting banget. Jadi bukan hanya sekedar video, tetapi itu bisa menjadi video yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang saya kasih contoh tadi, di sini cara mengecek klaim BPJS. Ini saya membuat cara mengecek status klaim dari dana tua BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat penting karena banyak orang yang membutuhkan, dan videonya juga tidak dibuat asal-asalan. Halo bosku, ada teknik-teknik atau step by step yang saya jelaskan satu persatu, dan tidak ada yang terlewat. Jadi kalian juga walaupun ini hanya bentuknya tutorial atau mungkin video kalian itu sangat sederhana seperti bermain games atau vlog biasa, tapi tetap editingnya harus bagus. Resolusi yang kalian berikan pun juga harus bagus. Seminimalnya ya ada resolusi sampai 720, karena juga tidak semua orang menonton di 1080 untuk menghemat kuota biasanya seperti itu. Nah, masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah judul, deskripsi, dan tag harus digunakan secara maksimal. Ini yang sering terlewat. Bahkan beberapa teman-teman yang tergabung mungkin di dalam YouTubers pemula
sama seperti saya itu sering melupakan ini, judul, deskripsi, dan tag. Bukan melupakan dalam arti tidak mengisi, tetapi dia tidak memaksimalkan penggunaannya. Nah, di sini kalian bisa melihat contohnya adalah isi judul sejelas mungkin dengan kata kunci yang sangat jelas dan terukur. Jadi tidak sembarangan mengisi. Nah, ini untuk mengisi judul, deskripsi, dan teks, aku akan coba buatkan video lagi yang lain. Bagaimana sih cara mengisi tutorial atau saya akan membuatkan tutorial untuk mengisi judul, deskripsi, dan teks yang baik. Kenapa ini penting? Pertama, judul dibutuhkan untuk mencari suatu video saat penonton itu membutuhkannya. Jadi, jika kalian bisa melihat di sini, kita akan cari cara BPJS online. Nah, kalau kalian melihat cara BPJS online, artinya semua kata yang ada menyangkut dengan cara, menyangkut dengan BPJS, menyangkut dengan ketenagakerjaan, dan menyangkut dengan online, semua akan dimunculkan oleh YouTube. Jadi ini merupakan suatu hal yang tidak boleh kalian remehkan. Jadi judul ini merupakan suatu kata kunci yang harus kalian perhatikan. Bukan hanya judul, deskripsi pun juga sama. Ini sangat tidak ini adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Karena inti dari deskripsi pun juga akan dijadikan sebagai kata kunci saat seseorang melakukan atau mencari sebuah video. Di sini cara klaim BPJS semua akan muncul. Jadi termasuk setelah itu adalah tag. Tag ini tidak kalah penting. Jadi bisa dibilang, di sini kalian mungkin bisa melihat ya. Ini teks. Teks ini hanya jumlahnya 500 kata, 500 huruf saja. Sedangkan untuk memperbanyak jumlah teks, saya pribadi mengakalinya adalah dengan mengisi random tag, atau tag-tag ini saya isi di deskripsi. Jadi jumlah tagnya itu, kalau di sini mungkin hanya ada tidak lebih dari 20 tag, tapi di deskripsi karena maksimalnya adalah 50 huruf, maka saya bisa maksimalkan juga jumlah-jumlah atau bahan-bahan teks lainnya. Nah, jadi jangan tinggalkan jejak buruk pada title, description, and tag, karena itu merupakan kata kunci agar videomu gampang didapatkan oleh para penonton. Yang keempat, ini penting juga, yaitu tanggapi setiap pengunjung channel. Menurut saya banyak teman-teman yang lupa bahwa menanggapi para pengunjung channel itu penting. Kenapa penting? Karena itu akan membuat respon bahwa channel kita itu benar-benar hidup atau tidak mati. Di sini kalian kalau misalnya masuk ke dashboard atau studio YouTube, saat kalian masuk ke komen, di sini akan ada pilihannya. Ini adalah pilihan untuk komentar yang belum kalian respon. Oke, jadi usahakan setiap ada komentar atau ada pertanyaan atau ada interaksi di komen setiap video kalian, usahakan dari kalian itu tetap membalas, entah hanya bahasnya pendek atau mungkin membalasnya oke, siap, terima kasih. Setidaknya ada ucapan atau apresiasi untuk pengunjung. Seperti itu. Jadi usahakan tetap membalas dan jangan menganggap remeh komentar-komentar orang-orang. Semuanya tetap kalian tanggapi. Nah, lanjut ke yang 5. Di 5 ini kalian perlu share video. Share video, share di WA, di Facebook, di Twitter. Awalnya saya sangat malu, jujur saja, saya sangat malu sebenarnya, tidak begitu pede untuk men-share video saya. Jikalau saya bandingkan video saya dengan video-video yang lain, video saya rasa tidak cukup baik untuk saya share.
Kenapa? Karena dari kontennya, dari hal-hal di dalamnya tidak begitu menarik. Tetapi saya coba untuk, ya sudahlah, bodo amat mau ditonton kah, enggak kah, diolok kah, diejek kah, dikomentari jelek kah, atau mungkin tidak ditanggapi, itu urusan nanti. Yang penting saya share saja. Nah, saya share, dan akhirnya itu salah satu penunjang kenapa video saya itu bisa ditahu sama orang-orang. Dan sebagian besar juga subscriber saya adalah orang-orang yang saya kenal. Kenapa? Karena mereka juga tahu bahwa, oh ini saya membuat video. Ya sudah, kita ikutin aja. Kalau memang berguna ya kita seperti itu. Dan tidak ada paksaan untuk itu. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting, adalah bekerja sama dengan YouTuber lain. Atau bisa dibilang saling subscribe. Tapi tetap dengan cara yang baik. Kenapa? Kalau kalian salah dalam cara saling subscribe, bukannya untung, kalian malah buntung. Nah, lebih intensnya akan aku bahas pada video yang selanjutnya atau video lainnya. Ini akan aku bahas bagaimana sih cara subscribe atau saling subscribe antar YouTuber supaya tidak ada kerugian di antaranya. Jadi nggak ada yang dirugikan dari masing-masing subscriber. Nah, itulah cara untuk mendapatkan 100 subscriber pertama. Jadi, yang pertama adalah menyusun topik atau tema atau bahasan channel. Yang kedua adalah video tidak dibuat asal-asalan. Jadi ada editing, ada konsep, ada skrip, ada materi, ada videonya. Lalu yang ketiga adalah judul, deskripsi, dan tag harus digunakan secara maksimal. Jadi tidak ada yang terlewat. Dan silakan tonton di video selanjutnya untuk cara mengisi judul, deskripsi, dan tag. Yang keempat adalah tanggapi setiap pengunjung channel. Jadi jangan sombong, jangan malas untuk membalas setiap komentar-komentar yang ada di situ. Walaupun isinya cuma mungkin mampir balik dong. Ya, kalau memang kalian mau mampir balik ya silakan. Tapi kalau tidak ya cukup bilang oke, thank you gitu. Yang kelima adalah share videomu. Jangan malu. Hal ini yang membuat channel saya di awal-awal saya rasa tidak maksimal. Yaitu saya malu untuk men-share. Tapi setelah saya share, dan teman-teman juga banyak mengkoreksi, kalau kamu maunya topiknya apa sih, vlognya kalau kayak gini jelek, atau videonya kayak gini jelek. Nah, ini share video itu selain untuk memperkenalkan video kalian, itu juga sebagai tolak ukur atau cek ombak bagaimana sih channel kalian di mata teman-teman atau orang yang mengenal kalian. Nah, yang keenam adalah bekerja sama dengan YouTuber lain. Kalian bisa saling subscribe, kalian bisa saling mengunjungi channel, dan itu banyak cara yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk saling subscribe, kalian jangan lupa nonton video selanjutnya bagaimana pengalaman saya saat saling subscribe agar tidak ada kerugian di antara masing-masing YouTuber. Oke, thank you sudah mampir ke video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat sesama YouTuber, apalagi YouTuber pemula yang masih baru-baru membuka channel di tahun 2020 dengan peraturan 1000 subscriber dan 4000 jam per tahun untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.